Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Tentu saja kita pernah mendengar kata-kata ulama pewaris para nabi, yang mana Nabi Muhammad memperjuangkan agama Islam dengan seluruh jiwa raga, harta dan badan. Bahkan beliau bersedia mengorbankan nyawa beliau, bahkan beliau dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran, beliau tetap memperjuangkan agama Islam. Jadi sepantasnya bagi orang-orang yang berstatus ulama pewaris para nabi juga mencontoh Nabi Muhammad untuk memperjuangkan agama Islam jiwa dan raga. Dan tentu kita tahu yang namanya ulama itu mereka juga manusia. Terkadang ada salah satu di antara mereka menyebarkan agama karena duit. Ada salah satu di antara mereka menyebarkan agama karena ingin kemaluan. Dan ada salah satu di antara mereka yang ingin menyebarkan agama karena ingin mendapatkan anak orang, ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapat harta dan lain sebagainya. Semoga anak kita semua nanti yang calon ulama bisa terhindar dari ulama jahat seperti itu. Dan semoga ulama kita yang sudah jadi jahat bisa bertaubat, dibukakan pintu taubat hatinya dibukakan untuk bisa bertaubat. Karena sangat memalukan sekali seseorang yang bergelar ulama pewaris para nabi, yang tahu ilmunya tapi melakukan hal yang tidak pantas. Jangan hanya berdalih karena mereka manusia, mereka bisa seenaknya menyebarkan agama tapi mempermalukan Nabi Muhammad. Lalu sepantasnya kita semua, sebanyak apapun sudah belajar, sealim apapun kita, maka kita tetap dianjurkan untuk merendah diri, bersikap tawadu. Namanya kita juga harus mau mendengarkan nasihat dari orang lain, mau mendengarkan ilmu dari orang lain. Jangan mentang-mentang kita sudah jadi ulama, kita tidak mau lagi menghadiri majelis ilmu, tidak mau lagi menghadiri pengajian ilmu, tidak mau lagi mendengarkan nasihat. Nah, semoga kita terhindar dari itu semua. Tentu ada contoh suri tauladan dari ulama pewaris para nabi yang bernama Imam Ghazali, yang mana kita tahu Imam Ghazali itu hidup dari tahun 450 Hijriah sampai 605 Hijriah. Beliau sangat luar biasa, yang awalnya sebagai ulama fikih, lalu akhirnya wafat dalam keadaan ulama tasawuf dengan mengarang kitab Ihya Ulumuddin dan kitab lain-lainnya. Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah, karya Syekh Nawawi Al-Bandani, di dalam sana menceritakan bahwasanya pernah suatu ketika Imam Ghazali sholat berjamaah dan beliau jadi imam. Lalu suatu ketika pada saat itu
sang adik pun hadir menjadi makmum. Imam Ghazali menjadi imam dan sang adik menjadi makmum. Lalu sang adik yang bernama Ahmad ternyata di tengah-tengah sholat keluar dari sholat atau membatalkan sholatnya, kembali ke rumah. Akhirnya kabar itu terdengar ke telinga Imam Ghazali dan menanyakannya, "Kenapa kamu, wahai adikku, membatalkan sholatmu ketika sholat berjamaah lagi?" Lalu sang adik yang bernama Ahmad menjawab, "Aku melihat kamu dipenuhi darah." Ternyata sang adik ini sudah mencapai maqam kasyaf, yang dibukakan hijab atau dinding oleh sang pencipta, yang mana beliau melihat rupa Imam Ghazali sang kakak menjadi rupa darah. Dan ternyata pada saat itu Imam Ghazali termenung mendengar jawaban sang adik, karena sewaktu sholat jadi imam beliau tidak khusyuk karena kepikiran masalah darah haid. Lalu Imam Ghazali bertanya, "Kamu berguru kepada siapa?" Lalu sang adik menjawab, "Aku berguru kepada seorang tukang sol sepatu yang ada di sana." Lalu Imam Ghazali tidak lama langsung pergi menemui sosok guru sang adik, dan beliau pun berkata, "Wahai tuanku, aku ingin belajar ilmu kepadamu," ucap Imam Ghazali kepada si tukang sol sepatu itu. Ketika Imam Ghazali sudah bertemu dengannya dan sudah menyampaikan salam. Lalu guru sang adik itu berkata, "Sepertinya kamu tidak akan sanggup belajar bersamaku." Lalu Imam Ghazali mengatakan, "Insya Allah aku sanggup." Lalu sang guru pun mengatakan, "Kalau begitu cobalah kamu sapu lantai ini." Lalu ketika itu Imam Ghazali hendak mengambil sapu, kemudian Syekh menyuruh agar lantai itu tidak dibersihkan dengan sapu melainkan dengan tangan. Lalu Imam Ghazali pun melakukannya, menyapu lantai dengan tangan bukan dengan sapu, sesuai perintah si guru. Setelah lulus ujian pertama dari si guru, lalu si guru berkata kepada Imam Ghazali untuk membersihkan kotoran yang ada di sana. "Sapulah kotoran itu," kata sang guru. Lalu ketika Imam Ghazali hendak melepas pakaiannya, si guru kemudian memerintahkan agar kotoran itu dibersihkan dengan pakaian itu. "Bersihkan lantai itu dengan baju yang kamu pakai," kata si guru. Saat Imam Ghazali hendak membersihkan kotoran tersebut dengan pakaiannya, kemudian si guru mencegahnya karena telah melihat keikhlasan dari diri si murid. Selanjutnya guru tersebut memerintahkan kepada Imam Ghazali untuk pulang. Setelah kembali dan tiba di sekolahnya, Imam Ghazali merasakan hatinya terbuka dan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari sang pencipta melalui perantara guru beliau yang berprofesi tukang sol. Perjalanan hidup Imam Ghazali inilah mengajarkan pentingnya kepada kita untuk tidak pernah berhenti belajar, meskipun sudah bergelar ulama pewaris para nabi. Nah, jadi dari sini setinggi apapun sekolah kita, sekalipun kita berpuluh-puluh tahun, berbelas-belasan tahun menuntut ilmu, tetap saja kita harus berguru, harus belajar, jangan berhenti sekolah, belajar dari Buyen hingga Liang Lahat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ini. Mohon maaf. Terima kasih banyak.
Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.